Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope so be healthy and always be the best. Apa kabar hari ini? Sudah sholat semua ya? Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan malas untuk berolahraga. Hari ini kita sudah sampai ke subtema 2. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mrs. Septi tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan ya, kita sudah sampai ke semester 2 di kelas 6. Sebentar lagi akan banyak ujian, so stay focus. Hari ini kita akan belajar beberapa muatan ya untuk tematik. Yang kemarin kita sudah membahas bahasa Indonesia yang berkaitan dengan kalimat utama dan dalam teks non-fiksi. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang IPA, yaitu berkaitan dengan membandingkan masa anak-anak dan masa remaja. Kemudian di muatan PPKN kita belajar tentang hak sebagai warga negara Indonesia. Muatan IPS belajar tentang cinta tanah air. Dan terakhir muatan SPDP tentang tari kreasi dan tari tunggal. Oke, sudah siap semuanya ya? Kita belajar muatan yang pertama ya, yaitu PPKN, hak sebagai warga negara Indonesia. Coba perhatikan pada gambar berikut ini. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Jadi pelatihan batik ini nantinya akan berguna untuk ibu-ibu PKK karena nanti batiknya bisa dijual dan dapat menghasilkan uang ya. Melalui pelatihan batik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik untuk hak mendapatkan pendidikan membatik, kemudian mendapatkan pekerjaan maupun penghidupan yang layak. Karena kalau kita nanti bekerja, dapat uang, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan kita, jadi bisa hidup dengan layak. Nah, kita akan membahas satu persatu. Sebenarnya apa sih itu hak? Di semester 1 kemarin kita juga udah belajar tentang kewajiban dan hak. Nah, masih ingat nggak kalian apa itu sebenarnya hak? Coba perhatikan teks berikut. Sebenarnya hak itu apa ya? Nah, kita ulangi pembelajarannya lagi ya untuk mengingatkan. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Perlu diingat tadi apa hak? Jadi, sesuatu yang mutlak kita miliki setelah melakukan kewajiban tentunya. Kemudian, hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal UUD ya. Ini sudah dibahas di bahasa Indonesia. Haknya apa saja? Ya banyak, sebagai contohnya hak perlindungan hukum, kemudian hak mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan, dan masih banyak hak-hak yang ada di Indonesia. Nah, ini juga sama teksnya tentang hak apa saja sih yang kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini sudah dibacakan kemarin di bahasa Indonesia.
beberapa hak. Ya, ini sebagai contoh yang lainnya yaitu ini kebebasan memilih dan memeluk agama, kemudian menjalankan kepercayaan, mempertahankan wilayah negara kesatuan dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi pendapat itu juga diatur undang-undang ya, kita bebas mengeluarkan pendapat, tapi yang baik, dengan cara yang sopan. Nah, ini beberapa hak warga negara Indonesia. Nah, ini untuk muatan bahasa Indonesia kemarin sudah dibahas ya, kita skip saja. Yang paling penting dari bahasa Indonesia itu harus bisa menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Dari teks non-fiksi, kita belajar dulu sebenarnya teks non-fiksi itu apa. Masih ingat? Ya, teks non-fiksi itu adalah teks atau tulisan yang berdasarkan fakta. Jadi ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, paragraf itu harus ada yang namanya gagasan utama. Gagasan itu ide yang dibicarakan. Kemudian di dalam gagasan itu harus ada yang namanya adalah, masih ingat apa? Ya, masih ingat? Kalimat utama. Ya, kalimat yang bersifat umum yang mengandung gagasan utama. Nah, sudah rangkumkan di sini ya. Nanti misalnya ada ulangan, apa yang dimaksud dengan gagasan utama dan kalimat utama? Terus mencari gagasan utama dan kalimat utama. Tidak usah bingung. Kalau gagasan utama itu berarti inti pokoknya yang dibicarakan apa. Kalau kalimat utama itu yang panjang, kalimat yang bersifat umum tapi yang mengandung gagasan utama atau mengandung suatu yang dibicarakan dalam bentuk kalimat. Ini intinya, kayak ini kalimatnya. Ini sudah dibahas ya, yang tugas kemarin. Kita lanjutkan saja. Nah, ini berkaitan juga dengan PPKN. Ini untuk PR kemarin, masih beberapa ada yang salah ya. Yang nomor 5 ini banyak yang salah. Kemerdekaan memeluk agama dan berserikat menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Ini padanya pasal 29 ya. Yang benar itu pasal 28E ayat 1. Nah, ini kita sebagai warga Indonesia punya hak-hak. Nah, ini sebisa mungkin kita tahu kita sebagai rakyat itu punya hak apa saja ya. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum, mendapat pekerjaan, terus kemudian ikut serta bela negara, dan masih banyak lagi. Nih, yang paling penting untuk siswa-siswa adalah mendapatkan pendidikan sesuai dengan pasal 31 ayat 1. Oke, kita masuk ke muatan IPS tentang cinta tanah air. Untuk cinta tanah air ini, kita akan membahas tentang karya budaya Indonesia, yaitu batik. Kita baca teks bersama-sama ya. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik. Secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa, ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian ya? Karena batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari setiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia
yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Cara lain yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI misalnya sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sudahkah perilaku kita mencerminkan sikap cinta tanah air ya? Misalnya membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contoh teks dari cinta tanah air dengan cara melestarikan budaya atau membatik. Dan jangan lupa dan jangan malu untuk juga menggunakan batik. Nah, ini Miss sudah rangkumkan ya. Coba perhatikan upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Nah, ini sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Kemudian perilaku yang mencerminkan sikapnya itu gimana? Sebagai contohnya tadi disebutkan 3. Ada cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, dan rela berkorban. Nah, sikapnya bagaimana? Kalau cinta tanah air itu harus bagaimana ya? Nih, contohnya melestarikan budaya bangsa itu cinta tanah air. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan juga cinta tanah air. Rajin belajar juga ya. Yang ini contoh dari membina persatuan. Kalau yang ini contoh untuk rela berkorban. Nah, alhamdulillah kita sampai ke muatan SPDP. Tentang apa SPDP ya? Tentang tari kreasi dan tari tunggal. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini namanya Dayu ya. Dayu, anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni batik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Nah, sebenarnya kita harus tahu ya, apa sih yang dimaksud dengan tari tunggal? Kita belajar bersama-sama. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya seni tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud dengan tari kreasi? Ada yang tahu? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat pada tarian. Jadi kalau tari tradisional itu ada aturan khusus, tari kreasi itu dapat dikembangkan sendiri ya, menurut kreasi dari si pencipta tarian. Jadi lebih bebas. Kemudian ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Kita belajar satu-satu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tari kreasi daerah? Nah, ini adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik untuk gerak ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam teks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi ini maksudnya kalau yang tari kreasi daerah tradisional itu masih tetap mengikuti tari tradisional, tapi ada kreasi gerakan lainnya. Nah, untuk yang tari modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam gerak ataupun aspek lainnya. Ini yang modern ya. Kalau untuk tari kontemporer, ini tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Kontemporer itu artinya waktu ya. Jadi berdasarkan atas kejadian apa terus ditarikan. Kalau modern kan banyak ya sekarang.
kayak break dance, kemudian K-pop, itu termasuk tari kreasi modern. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Nah, kita hari ini akan membahas tentang tari tunggal. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seseorang penari. Hanya seseorang penari ya, diingat-ingat. Terus apa perbedaannya dengan tari berpasangan? Nah, tari berpasangan ini adalah tari yang diperagakan oleh 2 orang penari berpasangan. Kemudian kalau kelompok itu diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Nah, kemarin di waktu PAS keluar ya, apa yang dimaksud dengan tari tunggal, tari berkelompok, kemudian tari berpasangan. Dari sini harus dipahami terlebih dahulu. Ya, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada tari pedet dari Bali, tarikan dagan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Jogja, kemudian tari remo dari Jawa Timur. Jenis tari ini semuanya adalah tari tunggal ya. Oke. Ada juga di sini tari merak. Jenis tari yang diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional. Dia kreasi, tapi kreasi daerah. Dan berbentuk tari tunggal. Tari yang disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi ya. Ini sebagai contoh tari kreasi daerah atau tradisional. Tari merak berasal dari Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara yang gerak terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda bernama Raden C.C. Samantri. Nah ini, jadi kalau seorang pencipta tari biasanya itu terinspirasi dari apa itu? Kalau untuk Raden C.C. Samantri itu terinspirasi dari merak. Mereka kemudian membuat tari kreasi daerah yang ini namanya tari merak ya. Ini masuknya tari kreasi daerah atau tradisional disajikan secara tunggal. Nah, kita yang terakhir yaitu tentang muatan IPA. Di muatan IPA kali ini kita harus membandingkan masa anak-anak dan remaja. Sudah siap semuanya? Bagaimana ya perbandingannya? Kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini Miss sudah rangkumkan ya, tapi kita bahas bersama-sama terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah yang untuk laki-laki, kemudian yang bawah itu adalah ciri untuk anak perempuan. Dari yang pertama dulu, ciri masa kanak-anak bagi anak laki-laki, kemudian dibandingkan ciri masa puberitas pada anak laki-laki. Yang pertama, kalau masa anak-anak belum tumbuh rambut halus di ketiak atau alat kelamin ya, masih anak-anak. Kalau udah puber, itu tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian suara anak-anak belum membesar. Kemudian pada saat pubertas, suara sudah membesar. Kemudian pada waktu anak-anak belum tumbuh jakun, di pubertas sudah mulai tumbuh jakun. Anak-anak belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Di masa puber sudah mulai tumbuh adanya kumis, jambang, dan janggut. Bagaimana dengan ciri-ciri pada anak perempuan? Oke, pada masa anak-anak di perempuan belum tumbuh rambut halus di ketiak dan kelamin, di sekitar alat kelamin. Kemudian di masa puberitas sudah ada rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian suaranya kalau anak-anak masih imut ya, masih belum melengking, kecil gitu. Kalau sudah puber, wah suaranya bisa besar, suara melengking. Kemudian di anak-anak belum ada payudara belum besar, ini di puber ada payudara sudah membesar.
kemudian panggul belum membesar, di puberitas anak perempuan sudah membesar panggulnya. Ini perlu dipahami bersama-sama ya, perbedaan pada ciri, waktu anak-anak, dan sudah mengalami pubertas. Alhamdulillah sudah selesai. Miss akhiri untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa WA ke Miss ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.